Haleluya, haleluya. Nah saudaraku, Alkitab berkata bahwasanya yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Pengenalan akan Tuhan akan menentukan bagaimana kekuatan kita menghadapi zaman ini. Keadaan, situasi, pergumulan, perubahan, segala keadaan. Pengenalan akan Tuhan membuat Ayub dia tetap kuat. Walaupun semuanya seolah-olah kehilangan. Semuanya hilang. Anak-anaknya habis, hartanya habis, istrinya menyuruh dia untuk mengutuki Allah. Kesehatannya, begitu parah, mengerikan. Tapi pengenalannya akan dengan Tuhan membuat dia kuat menghadapi. Daniel 11 ayat 32 berkata, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Katakan amin. Haleluya. Keadaan apapun yang kita hadapi, mari kita mengenal Yesus yang telah mati menyelamatkan kita. Dan itu tidak bisa digoncangkan. Dan dia memberikan kita roh yang memberikan kita kuasa, kekuatan yang lebih besar dari segala kekuatan di dunia ini. Saudaraku, dan persekutuan dan dalam penderitaannya. Saudara, persekutuan dalam penderitaan. Saudara tahu Yesus telah menderita bagi kita. Waktu kita percaya dan menerima Yesus, maka seluruh kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, ada kekuatan dalam Yesus. Sehingga kita melihat penderitaan, keadaan situasi itu tidak seberapa, tidak sebanding dengan penderitaan Yesus. Katakan amin. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, ini berbicara tentang apa? Menerima korban Paskah. Yesus mati sebagai korban Paskah. Ketika kita menerima Yesus, maka kita menerima kematian dan kebangkitannya. Dan kita serupa dalam kematiannya. Ini diaplikasikan kapan? Ketika mengalami baptisan. Orang yang menerima baptisan, dia dikuburkan bersama Yesus dan dibangkitkan bersama Yesus. Maka hidupnya mengalami kehidupan yang luar biasa. Ayat 11 berkata, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Orang yang percaya Yesus, orang yang mengalami Yesus, hidupnya yang lama sudah dikuburkan, hidupnya yang lama sudah disalibkan, hidupnya yang lama sudah dimatikan, sudah dikuburkan bersama Yesus. Ketika dia lahir dari air, dari Allah, percaya kepada Yesus, maka dia beroleh kebangkitan bersama Yesus. Katakan amin. Ayat 12, saudara, Filipi pasal 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Bayangkan saudaraku, seorang rasul namanya Rasul Paulus, yang dia pernah dibawa ke level langit, di mana beberapa tingkat saudaraku, dia berjumpa melihat kemuliaan Tuhan. Tapi dia tidak berkata, aku sudah cukup mengenal Tuhan. No, tapi dia berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Wow, seperti apapun pengenalan kita hari ini akan Tuhan, mari terus lebih lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan. Amin saudaraku, lebih dalam lagi. Katakan amin. Saudaraku, dia berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Saudaraku, hari-hari ini ada banyak orang menghadapi situasi apa yang sedang dikejar. Kadang karena kebutuhan, karena keadaan, manusia mengejar hal-hal yang lahiriah. Saudaraku, kita boleh bekerja. Apapun yang kita kerjakan, mari kita mengutamakan mengejar Tuhan. Alkitab berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Apapun yang kita perlukan, Tuhan terlebih tahu untuk menambahkannya. Burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita orang-orang kekasih-kekasih Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Wow, menangkap, menerima, menggenggam, mengalami pengenalan akan Tuhan, yaitu Kristus. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Yesus telah menangkap kita. Dimanapun kita berada hari ini, keadaan apapun yang kita hadapi hari ini, mari kita memberi diri untuk ditangkap oleh Tuhan. Dan kita menangkap Tuhan. Dan ada satu sinergi cinta, ada satu tepukan cinta, respon timbal balik. Katakan amin. Haleluya. Ayat 13, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Apa itu saudara yang dilakukan oleh Paulus? Dan ini menjadi doa kita. Aku melupakan yang telah di belakangku. Saudaraku, ada banyak trauma, ada banyak kesulitan, penderitaan, air mata yang ada di belakang kita. Lupakan.
Amin saudaraku, ampuni, lupakan, ampuni kepahitan, kebencian, kekurangan. Siapapun, jangan rekam perkataan orang, tapi rekamlah firman Tuhan. Rekamlah cinta Tuhan, renungkanlah kasih dan cinta Tuhan. Katakan amin. Aku melupakan yang telah di belakangku. Setiap kita pasti mengalami banyak hal. Setiap kita pasti melewati banyak hal. Lupakan semua yang pahit, yang buruk, yang menyakitkan. Dan mari kita mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Apa di hadapan kita? Yesus. Apa di hadapan kita? Tuhan, janjinya, firmannya, masa depan yang penuh harapan, hidup kekal, rencananya, panggilannya. Hidup kita diberkati menjadi berkat. Itulah di hadapan kita. Jangan melihat ke belakang. Bisa-bisa kita akan capek. Kita akan bisa jatuh kalau kita melihat ke belakang sementara kita berjalan. Atau kita malah berputar menuju ke belakang, mengalami kemunduran. Tapi Tuhan mau kita maju, berhadapan. Lihatlah finish, apa yang ada di hadapan kita. Finish, panggilan Tuhan, hidup kita. Finishnya adalah menjadi seperti Yesus. Finishnya adalah mencapai rumah Allah, rumah Bapa. Finishnya adalah hidup diberkati menjadi berkat. Katakan amin. Haleluya. Ayat 18. Dan kita bukan hanya mengarahkan diri dan berlari-lari. Ayo saudaraku, berlari. Ada banyak orang tuh saudaraku hari-hari ini berlari. Bagaimana supaya segera utang lunas. Bagaimana supaya kebutuhan tercapai. Cita-cita tercapai. Target tercapai. Bisnis tercapai. Apakah itu salah? Tidak salah. Tapi mari kita mengutamakan, mengejar dan berlari kepada hadapan kita, Yesus Kristus. Apa itu saudaraku? Berlari-lari kepada tujuan. Apa tujuan kita? Untuk memperoleh hadiah. Wow, ada hadiah dalam kerajaan surga. Yaitu apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apapun hari ini yang sedang kita kejar, mari yang paling utama kita kejar adalah Yesus. Firman Tuhan, rencana Tuhan, panggilan ilahi, hadiah dari Allah. Katakan amin. Ayat 15. Karena itu marilah kita yang sempurna, yang telah diubahkan, yang telah mengenal Tuhan, yang telah mengalami kasih Tuhan, berpikir dengan sempurna. Berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu dalam hidup kita. Walaupun dulu kita menyala-nyala, mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, mengejar Tuhan, tapi tiba-tiba ada perubahan, menjadi lain pikiran kita. Kembali Roh Kudus ingatkan, kembali Roh Kudus nyatakan, kembali Roh Kudus singkapkan, kembali kepada panggilan ilahi. Ada orang-orang yang tadinya mungkin berjalan dalam panggilan ilahi, oleh karena keadaan, tekanan, kesusahan, kesulitan, mulai beralih fokus dan pikirannya hari ini kembali kepada panggilan Tuhan. Katakan amin. Yang terakhir, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Filipi 3 ayat 16 ini berkata, baiklah tingkat pengertian, pengenalan akan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, level iman kita, pertumbuhan iman kita, terus kita tingkatkan. Katakan tingkatkan. Kita meningkat dalam pengertian, pengenalan akan Tuhan. Kita lanjutkan. Jangan berhenti, jangan stagnasi, jangan pernah merasa puas, tapi lebih dalam lagi. Katakan amin. Lebih dalam lagi mengenal Tuhan, lebih dalam lagi mengasihi Tuhan, lebih dalam lagi mengalami karya Roh Kudus. Dan Roh Kudus membuat kita mengalami karya Kristus dalam hidup kita, sehingga hidup kita adalah hidup yang penuh kemenangan, berjalan dari anugerah kepada anugerah, seperti bagaimana Ayub tadi. Saudaraku, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub tetap setia? Ujungnya dia bisa kuat, itu karena anugerah Tuhan. Kenapa? Karena dia mengenalkan akan Tuhan. Dia berkata tingkat pengertiannya dengan yang dulu. Sebelumnya dia berkata bagaimana dia dicatat saleh, mengenal Tuhan, takut akan Tuhan. Tapi di kitab Ayub pasal 42, Ayub berkata, dulu aku mengenal engkau dari kata orang. Ini dia saudaraku. Mari kita meningkat dalam iman, pengenalan akan Tuhan. Yang tadinya hanya karena kata orang, yang karena khotbah, karena kata pendeta, karena kata hamba Tuhan. Sekarang kita sendiri mengalami. Katakan amin. Haleluya. Saya berdoa kita bersama-sama menjadi orang-orang yang bertumbuh. Baiklah tingkat pengertian, artinya bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh oleh rohnya, oleh firmannya, mengalami karya Roh Kudus.
yang dari apa yang telah kita capai, dan kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Perjalanan kita masih panjang. Sampai kapanpun Tuhan memanggil kita, sampai kapanpun Tuhan datang, sampai kapanpun rencananya digenapi, bertumbuh. Katakan amin. Akhirnya Ayub berkata, dulu aku mengenal engkau dari kata orang, sekarang aku sendiri mengalami. Biarlah kita mengalami pengenalan akan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, yang membuat kita bertumbuh kekal selama-lamanya. Katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami bersama keluarga kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Biar kami, apapun yang kita alami, kami tidak takut, kami tidak khawatir. Seperti yang dikatakan oleh iblis kepada Ayub. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, dia tetap takut akan Tuhan? Walau apapun badai silih berganti, kami tetap cinta Yesus. Kami tetap takut akan Tuhan. Karena Yesus melebihi segalanya, lebih mulia dari semuanya. Dan kami melihat semua yang ada di dunia ini menganggapnya sebagai sampah, karena Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, diberkatilah setiap kami dengan pengenalan akan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, iman yang bertumbuh, rohani yang bertumbuh, sukacita yang bertumbuh, hidup yang berlimpah dengan sukacita karena Roh Kudus, karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mencari dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, Roh Allah, firman Allah yang melebihi segalanya ada di dalam kami, membawa berkat jasmani, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, berkat melimpah datang kepada kami. Tuhan membukakan pintu-pintu berkat. Oleh karena Tuhan kami dahsyat dan ajaib. Namun di atas segalanya, Yesus ada dalam hidup kami, memerintah, fokus dan pusat dalam hidup kami. Itulah bagian kami. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.